السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu kita akan membahas lanjutan dari bab alamatu hubbillah ta'ala lil'abd wal hathu 'ala at-takhalluq biha was-sa'i fi tahsiliha. Itu bab tentang tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan anjuran untuk berakhlak dan berusaha untuk meraihnya. Kita bacakan hadis yang ke-388. Wa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah salah seorang istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam kondisi masih gadis. Jadi semua istri-istri Nabi itu janda. Ya, kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, naudzubillah, mereka tuduh senang perempuan dan seterusnya. Ya, kalau seandainya demikian, pastinya Nabi akan menikahi gadis-gadis. Dan betapa banyak gadis-gadis yang hendak kepada beliau. Namun lihat, seluruh istri-istri Nabi itu janda. Bahkan ada yang umurnya 60, 50, ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menikahi istri-istri itu karena ada maslahat dakwah di balik itu, bukan semata-mata karena syahwat dan semacamnya. Jadi satu-satunya istri Nabi SAW yang janda adalah yang gadis adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau
salah satu dari perawi-perawi hadis terbanyak dari kalangan para sahabat. Bahkan Aisyah ini radhiyallahu anha berada pada urutan yang keempat. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang pertama adalah Abu Hurairah. Kemudian Abdullah ibn Umar. Baru kemudian Anas ibn Malik. Baru kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhum jami'an. Di mana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini sekitar 2210 hadis yang tersebar dalam kitab-kitab hadis yang ada. Nah, di sini beliau Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan kepada kita sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus laki-laki pernah mengutus salah seorang sahabat menjadi pimpinan dalam sebuah pasukan, dalam sebuah pasukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk salah seorang sebagai pimpinan pasukan itu. Ya. Nah, dalam perjalanan mereka, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayakhtimu qul huwallahu ahad. Jadi aturannya kan ketika safar, maka pemimpin safar, pemimpin pasukan, dialah yang berhak untuk menjadi imam dalam salat-salat ketika dalam perjalanan. Nah, sahabat ini yang Nabi tunjuk sebagai pimpinan pasukan, sebagai amirus safar, pimpinan safar, ketika mengimami sahabat-sahabat yang lainnya, tatkala membaca surah Al-Quran, selalu beliau tutup dengan membaca Al-Ikhlas. Ya, misalnya rakaat pertama beliau membaca An-Naba misalnya ya. Amma yatasaalun. Selesai An-Naba, beliau baca Al-Ikhlas, kemudian beliau ruku. Nanti rakaat kedua misalnya beliau membaca surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa. Selesai An-Nazi'at, beliau tutup dengan membaca Al-Ikhlas lagi, qul huwallahu ahad. Dan begitu seterusnya. Setiap sahabat ini memimpin sholat, menjadi imam, selalu bacaan-bacaan beliau itu ditutup dengan membaca surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian kata Aisyah, falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan ini, rombongan safar ini pulang ke Madinah, mereka langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang apa yang mereka saksikan, di mana pemimpin safar mereka, pemimpin pasukan mereka selalu menutup bacaannya dengan Al-Ikhlas. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba kalian tanya dia. Kalian tanya pimpinan rombongan kalian itu, kenapa dia menutup bacaan-bacaan sholatnya dengan surah Al-Ikhlas? Fasa'aluh, maka para sahabat ya bertanya kepada pemimpin rombongan tadi itu, pemimpin pasukan itu. Faqala, maka sahabat itu pun menjawab, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata sahabat itu, aku ini
selalu menutup bacaan-bacaan salatku dengan al-ikhlas, karena al-ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah. Di dalamnya dijelaskan sifat-sifat Allah, dan aku sungguh sangat mencintai surah itu. Ya, aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Aku sangat senang untuk membacanya, kata sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar jawaban sahabat ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruh anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia. Jadi karena dia mencintai surah Al-Ikhlas yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah, karena dia mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah pun mencintai dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Yang pertama, la budda lis-sariyati min amir, wa amirul qaum yakunu imamuhum fis shalah. Jadi kalau kita safar, ada rombongan, itu hendaknya ada satu orang yang ditunjuk sebagai amirus safar. Ya. Ditunjuk sebagai pimpinan rombongan. Dan ini sunnah. Ya. Sunnah ada pimpinan, ada amir dalam safar, supaya semuanya tertata rapi gitu kalau ada pemimpin. Ya, kalau semua orang ngurusnya sendiri-sendiri biasanya amburadul jadinya. Ya, makanya pemimpin itu perlu. Ya, begitu pula dalam safar, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan kepada para sahabat. Ketika ada sahabat-sahabat beliau hendak berangkat, Nabi menunjuk satu orang yang menjadi amir, menjadi pemimpin safar. Kemudian yang kedua, adam jawazi mukhalafatil amir ma lam takun ma'siyatun shari'atun wa dzalika makhafata tafarruqil kalimah wa ikhtilafin nas. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang dipimpin, ya, ketika kita dipimpin oleh seseorang, kita harus betul-betul taat kepada pimpinan itu. Tidak boleh menyelisihinya. Ya, tidak boleh menyelisihinya. Walaupun mungkin dia melakukan sesuatu yang kita enggak fahami. Selama itu bukan kemungkaran yang jelas begitu. Nah, seperti sahabat-sahabat ini, mereka melihat pimpinan safarnya setiap kali baca ayat dalam sholat selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Ya, mereka sahabat-sahabat yang dipimpin ini ngikut saja, karena sejatinya itu juga bukan sesuatu yang jelas larangannya gitu. Walaupun aneh bagi sebagian sahabat-sahabat ini. Ya. Nah, jadi menyelisih pemimpin itu suatu yang buruk. Karena itu akan memecah belah. Ya, memecah belah persatuan kaum muslimin, baik dalam safar ataupun dalam bernegara. Ya. Wajib taat kepada pemimpin, khususnya pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat begitu. Ya, mulai dari RT, RW, ya, camat,
atau kepala desa atau bupati, apalagi yang lebih tinggi bupati, gubernur, presiden, harus taat. Pemimpin safar harus taat ya kepadanya. Itu demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya adalah al-i'tiradu 'ala al-amir yakunu amama al-imam al-a'zam. Jadi kalaupun orang-orang yang dipimpin ini ingin, ya ibarat kata ingin memprotes lah, atau ingin mengklarifikasi perbuatan pimpinannya, maka hendaknya orang-orang yang dipimpin ini menanyakan kepada pimpinan yang tertinggi, yang lebih tinggi, seperti sahabat di sini. Mereka ketika pulang ke Madinah langsung datang kepada Nabi SAW nanya tentang perihal amir safar mereka yang setiap kali sholat, bacaan sholatnya ditutup dengan Al-Ikhlas. Mereka datang kepada Nabi SAW, pimpinan tertinggi. Ya, ibarat kata misalnya kita di desa, ya, ada sesuatu yang kita tidak fahami dari kepala desa kita, misalnya dari camat, ya, kita sudah berusaha ini tapi belum ada jawaban yang pas. Nah, bisa ditanya kepada yang lebih tinggi, ya, kepada bupati misalnya atau semacamnya gitu. Kemudian selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita isbatu tauhidis sifat, wa anna lillahi dzatan wa sifatan wa anna sifat ghairu dzat. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala wajib ditauhidkan. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya, yang itulah kandungan dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ya, jadi Allah Maha Esa, tidak berbilang. Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, As-Samad. Ya, seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara, yang sekufu, yang semisal dengannya. Ya, ini sebab asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas ini adalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, kata mereka, sifati untuk kami Tuhanmu itu seperti apa? Ya, maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu Maha Esa, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Memang Allah adalah yang awal, yang tidak ada sebelumnya apapun, Allah yang terakhir yang tidak ada setelahnya apapun. Kemudian ya walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak ada yang setara, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya. Kalau ada orang yang mengatakan ada makhluk yang semisal dengan Allah, naudzubillah,
bisa kufur deh. Karena Allah itu tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal dengannya. Nah, jadi sekali lagi hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini bahwasanya as-sahabatu kanu yahra'una ila Rasulillah yastaftunahu fi kulli ma jadda lahum mimma lam ya'rifu hukmahu. Jadi para sahabat itu ketika mereka bingung tentang satu perkara, tentang satu yang baru yang mereka saksikan, sahabat langsung berbondong-bondong datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya Rasulullah, ini gimana ini? Telah terjadi begini-begini." Itu kebiasaan para sahabat seperti itu. Ya. Nah, harusnya juga kita kayak gitu. Kalau ada urusan-urusan yang kita nggak pahami, ya khususnya urusan-urusan agama kita, tanyakan kepada ahlinya. Ya, tanyakan kepada orang yang berkompeten, yang paham betul tentang syariat itu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Yang artinya tanyakanlah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui, supaya kita itu beribadah di atas ilmu. Ya, kita disuruh nanya. Jangan sampai kita ibadahnya asal-asalan. Ya, orang yang ibadahnya asal-asalan seringkali tertolak ibadahnya itu. Ya, maka wajib kita bertanya, wajib kita mengilmui setiap ibadah-ibadah yang hendak kita lakukan. Makanya para ulama sering mengingatkan kita dengan ucapan mereka, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Keharusan untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu dulu. Ya, nah dengan ilmu itulah ibadah yang kita lakukan itu akan semakin berbobot pahalanya, makin besar pahalanya. Ya, kalau kita laksanakan betul-betul di atas ilmu. Kemudian faedah yang lainnya, pelajaran yang lainnya dari hadis yang kita bacakan di awal tadi, fadlu suratil ikhlas lianna ishtamalat ala ma yajibu lillah subhanahu minat tauhid. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Ya, keutamaan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu mengandung tentang apa-apa yang wajib kita peruntukkan kepada Allah, itu dari tauhid. Wa ma yajibu min haqqi ala ibadi. Ya, dan apa yang wajib bagi para makhluk untuk dilakukan dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Min tawjihil khalqi wa hawaijim ilaih wa qasdihim iyah. Di mana surah Al-Ikhlas ini ya mengisyaratkan kepada kita agar seluruh hajat, selain kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya khususnya, kita juga hendaknya menyampaikan seluruh hajat-hajat keluh kesah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tujukan. Ya, fi sairi umurim, pada seluruh perkara urusan kita. Kenapa? Karena Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Ya, maka apapun urusan kita, minta, sampaikan kepada Allah.
Ya, sampaikan kepada Allah keluh kesah kita. Semakin sering kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah akan mencintai kita. Karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Ya. Jadi makin kita sering berdoa minta sama Allah, kita makin dicintai olehnya. Sebaliknya, ketika kita tidak pernah minta sama Allah, Allah akan murka kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah akan marah kepada dia. Jadi sering-sering minta sama Allah. Ya, karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kepada makhluk kita sering minta, biasanya kita akan direndahkan. Ya, dikatakan, "Oh, kamu ini dikit-dikit minta, dikit-dikit minta." Itu kalau sama makhluk. Ya, akan hina kita di hadapannya kalau kita sering-sering minta. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka justru kita akan semakin dicintai olehnya. Ya, itu diantara kandungan dari surah Al-Ikhlas. Wa ala tanzihi min kauni walidan li ahadin aw mauludan. Begitu pula kenapa surah Al-Ikhlas itu adalah surah yang agung, surah yang mulia? Karena mengandung penyucian Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Di antaranya kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari yalid dan yulad. Bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, Allah tidak punya anak. Ya, begitu pula bukan anak dari siapapun, karena Allah itu maha awal dan tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Dan Allah maha akhir dan tidak ada setelahnya sesuatu pun. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, ini akidah kita yang harus kita imani kaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Al-Ikhlas adalah surah yang agung. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiganya Al-Quran, thuluthul Quran. Ya, jadi surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Maka kita dalam banyak kesempatan itu disyariatkan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, dengan dua kawannya, itu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, seperti selesai sholat. Selesai sholat kita dianjurkan setiap selesai sholat baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di pagi dan sore hari, zikir pagi dan petang, di sana kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, ya, beserta Al-Falaq dan An-Nas. Itu utamanya luar biasa. Ya. Jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Salah satunya ya hadis ini. Ya. Kemudian selanjutnya para jamaah yang ulun muliakan, al-a'mal bimaqasidiha, faman taqarraba ila Allah bifi'lin yuhibbuhu Allah ahabbahu Allah ta'ala. Bahwasanya perbuatan itu tergantung dari tujuannya. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah
dengan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai si hamba itu. Dalam hadis ini, sahabat itu ketika ditanya, "Kenapa engkau setiap kali sholat menutup bacaan sholatmu dengan al-ikhlas?" Kata sahabat ini, "Karena saya cinta surah al-ikhlas." Karena surah al-ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah yang agung dan mulia. Nah, kata Nabi SAW, karena engkau mencintai surah al-ikhlas, maka Allah mencintaimu. Subhanallah. Ya. Maka ini sekali lagi salah satu isyarat menunjukkan kepada kita tentang mulianya dan agungnya surah Al-Ikhlas. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, juga surah Al-Ikhlas ini kita dianjurkan untuk membacanya dalam banyak kesempatan di dalam sholat. Contoh surah sholat qabliyah subuh. Ya, qabliyah subuh sunahnya kita baca apa? Rakaat pertama baca Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Itu yang Nabi ajarkan. Ya, ketika salat witir, khususnya kalau 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, begitu. Ya, itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi dalam banyak kondisi kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas ini. Kenapa ya? Menunjukkan kepada kita keagungannya, kemuliaan dari surah Al-Ikhlas ini. Kemudian selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita adamu ihtiqari syai'in minat ta'at, agar kita itu jangan pernah meremehkan ketaatan-ketaatan. Faminal a'mal ma yusilu lid darajatil ula wa in saghura fi a'yunin nasi. Karena terkadang ada amalan-amalan yang bisa menyampaikan seseorang pada derajat yang tinggi, padahal amalan itu adalah amalan yang remeh di mata manusia. Ya, seperti ini. Sahabat itu sering mengulang-ulang surat Ikhlas dalam sholatnya. Bahkan sebagian sahabat merasa, apa enggak salah seperti ini? Tapi ketika dilaporkan kepada Nabi SAW dan ditanya alasannya, maka ternyata gara-gara itu kemudian Nabi SAW mengatakan, karena engkau cinta surah Al-Ikhlas, maka Allah mencintaimu. Nah, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, itu sudah kedudukan yang tinggi, yang luar biasa. Ya. Dan itu tujuan setiap muslim. Bagaimana kita bisa menggapai kecintaan Allah? Ya. Nah, jadi jangan kita meremehkan ketaatan-ketaatan. Walaupun di mata manusia itu kecil, tapi kalau kita bisa lakukan, lakukan. Kemudian kata beliau, wa fi hadza raddun ala man qassama ad-din ila qishrin wa lubab. Dan ini sekaligus sebagai bantahan bagi orang yang membagi agama ini menjadi ampas dan isi. Ya, ada sebagian orang mengatakan, oh kalau amalan ini amalan ampasnya, kata dia. Ya, dia bilang kamu itu masih syariat,
amalanmu itu masih ampas-ampasnya saja, enggak kayak kami itu sudah lubnya, sudah isinya, sudah intinya. Nah, itu kita katakan keliru. Karena agama ini semuanya adalah inti. Ya, agama itu semuanya inti. Tidak ada yang ampas-ampas. Semuanya inti, semuanya isi. Ibarat pisang. Kalau ampasnya itu kan nggak terlalu berharga, kita buang. Isi yang kita ambil. Agama nggak kayak gitu. Agama Islam, syariat Islam ini semuanya isi. Semuanya inti. Sehingga kita tidak boleh meremehkan satu ibadah. Ya. Nggak boleh. Hatta itu ibadah yang kecil. Kalau kita bisa lakukan. Makanya Nabi SAW bersabda, La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Anda itu jangan meremehkan perbuatan-perbuatan ma'ruf. Jangan meremehkan kebaikan-kebaikan. Walau an talqa akhaka biwajhin talik. Walaupun itu hanya dalam bentuk Anda berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri. Kalau itu yang bisa Anda lakukan, lakukan. Ya, dalam hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Satu butir kurma dibagi dua, setengahnya disedekahkan, setengahnya untuk dia. Kalau memang itu yang bisa dilakukan, lakukan. Ya, walaupun itu remeh, walaupun itu kecil di pandangan manusia. Ya, jadi sekali lagi, syariat Islam semuanya inti, semuanya isi. Ya, tidak ada yang ampas-ampas atau semacamnya. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang ulun muliakan, jawazu tikrari surah al-wa'idah fi shalah. Fa inna hadha as-sahabi kana yaqra surata al-ikhlas 'aqiba kulli qira'atin. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh bagi kita untuk mengulang-ulang satu surah dalam sholat. Ya, seperti sahabat ini, dia mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Jadi enggak salah. Ya, tidak masalah begitu. Ya. Nah, itu dia beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke 388. Berapa menit lagi? 9 menit. Kita masuk sedikit pada bab yang ke-48, yaitu bab at-tahdzir min idza'is salihin wad-dha'afati wal masakin. Ya, bab tentang ancaman bagi orang-orang yang menyakiti, bagi orang-orang yang mengganggu orang-orang saleh, mengganggu orang-orang lemah ataupun orang-orang miskin. Kata beliau di sini memberi muqaddimah, yanbaghi 'alal muslim an yamna' al-adha 'anil muslimin wa bi khassatin ad-du'afa wal masakin wa man la nasira lahu illa Allah azza wa jalla. Bahwasanya semestinya bagi seorang muslim untuk menahan diri, untuk mencegah dirinya agar jangan sampai mengganggu saudaranya sesama muslim. Ya, terkhusus itu adalah orang-orang soleh atau orang-orang lemah dari kalangan orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, dan orang-orang yang tidak ada penolongnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat
Dan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, yang mengganggu orang-orang mukminin ataupun orang-orang mukminat bi ghairi maktasabu, ya, mereka mengganggunya dengan menuduhnya, menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pernah dilakukan oleh saudaranya, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka mereka, orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang menuduh saudaranya dengan tuduhan dusta itu telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Ya. Jadi ayat ini dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, agar kita itu jangan pernah mengganggu saudara kita sesama muslim. Ya. Bahkan orang non muslim sekalipun enggak boleh kita ganggu. Apalagi sama muslim. Ya, baik gangguan dengan ucapan-ucapan kita. Ya, kita mengumpat saudara kita, ya, melaknat saudara kita, menyambat saudara kita, atau gangguan dengan tangan kita, kita pukul saudara kita, kita ambil hak milik saudara kita, ya, atau gangguan dalam bentuk menuduh saudara kita dengan tuduhan yang dusta. Saudara kita tidak pernah mencuri, kita tuduh mencuri. Saudara kita tidak pernah berbuat dosa ini, kita tuduh berbuat. Ya, maka itu ada ancamannya dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi ya, yang ayat ini hubungannya berkaitan dengan pembelaan terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, yang dimana orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, yang suci, dan Allah mensucikan beliau dalam Al-Quran, bahwasanya Aisyah wanita yang suci, tapi oleh orang-orang munafik dituduh naudzubillah berzina. Maka langsung Allah turunkan ayat-ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dikatakan ayat ini, ya, dan orang-orang yang menyakiti, mengganggu orang-orang mukmin ataupun mukminat dan menuduhnya dengan tuduhan yang bohong, tuduhan yang dusta, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Ya, itu orang-orang munafik. Sampai sekarang ada kelompok yang masih menuduh Aisyah seperti itu. Siapa? Orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah menuduh Aisyah dengan tuduhan-tuduhan dusta. Bahkan bukan Aisyah saja radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat yang lain juga banyak mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya, baik Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Al-Affan, ya, Uthman bin Affan, ya, itu semua mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta oleh sekte atau kelompok namanya sekte Syiah. Ya, semoga Allah menjaga kita dari akidah-akidah mereka yang rusak. Dan para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan saja. InsyaAllah kita lanjut bab ini pada kesempatan yang akan datang. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.